Lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai lengkapnya untuk kalian like video ini, tunggu tuang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Basi kita baca novel Martin Black chapter 5913. Di sini diceritakan rasa sakit yang hebat membuat ekspresi Mona yang menjadi mengerikan dan menyimpang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tertawa bahwa umat manusiamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang tertinggi. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak ada artinya untuk akhirnya membuat semuanya kosong. Ini seperti menguraikan fakta, tapi juga seperti kutukan yang kejam, dan lebih seperti harapan akan masa depan yang tidak bisa menahan untuk mengendus dingin. Saya tidak terlalu mampu, tetapi nada saya tidak kecil." Mona yang mengelutkan kening kakak yang. Tombak di tangan yang bergetar tajam memotongnya dengan rasa jijik yang mendalam di wajahnya. "Siapa saudaramu yang? Kamu memenuhi syarat untuk memanggilku saudara." Mona yang menunjukkan ekspresi terkejut berharap untuk mengatakan, "Saya pikir." Yang memotongnya lagi, Kamu dan aku telah berada dalam konfrontasi terus-menerus selama bertahun-tahun dan masing-masing memiliki bidang kemenangan. Jadi kamu pikir kamu harus merasa kasihan satu sama lain sebagai lawan? Bukankah seharusnya begitu?" Monai bertanya secara retoris. Muak di wajah Yangge bahkan lebih kuat. "Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa. Saya Yangge telah berlatih selama ribuan tahun dan telah menghadapi banyak lawan yang kuat. Memang ada beberapa yang patut disesali. Karena itu adalah desakan dari lawan yang kemungkinan saya untuk bergerak maju selangkah demi selangkah sampai hari ini, tapi itu tidak termasuk Anda, tidak termasuk orang tinta. Untuk semua orang tinta adalah musuh hidup dan mati. Dan kamu hanya bisa membunuh mereka kalau begitu cepatlah." Monai terdiam sejenak dan kemudian tiba-tiba berkata, "Lawan akan saling menghargai, tetapi musuh tidak bisa. Sepertinya kamu mengerti. Jika itu masalahnya, maka jawab aku. Dari mana bala bantuan orang mau berasal? Apakah sesuatu terjadi pada hari pertama larangan itu? Kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bicara," kata Yangge dengan dingin. "Angin musim dingin yang dingin." Sebuah sarkasme tersenyum di sudut mulut Monai dan dia memandang Mi Jinglun di sisi yang berlawanan dan berkata dengan ringan, "Mau akan abadi." Kekuatan kekerasan tiba-tiba meledak di dada Monai dan kekuatan 3000 jalan besar naik. Raja ini yang telah mendominasi situasi keseluruhan rakyat tinta selama ribuan tahun. Hancur berkeping-keping, anggota badan berdarah dan patah terbang bersama-sama. Monai jatuh. Yangge memperingatkannya bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk berbicara, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengungkapkan informasi berharga apapun. Yangge tidak akan berbelas kasih, terlebih lagi tidak peduli apa jawaban yang dia berikan, dia tidak akan melarikan diri kali ini. Yangge tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Sejak lahir 700 tahun yang lalu, dia tidak bisa membunuh Monai di dunia ditunggu, dan dia selalu mencelanya. Kemudian tunggu Qian Kun ditutup dan dia pikir akan ada yang lain kesempatan untuk membunuh Monai. Yang tahu dia bahwa ke ujung langit dan bumi oleh tunggu semesta, kemungkinannya orang ini untuk melarikan diri secara tidak sengaja. Monanya tahu ini dengan baik dan Yangge sudah mengharapkannya. Untuk waktu yang lama, ancaman terbesar bagi umat manusia oleh Monai bukanlah kultivasi tingkat masternya, tetapi pikiran yang mendominasi semua ras tinta. Jika bukan karena dia yang memimpin seluruh ras tinta, itu tidak akan terjadi. Pertempuran yang tidak akan kembali dengan kesulitan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa pasukan Monai telah membayar setidaknya 30% dari banyak korban. Sampai saat ini Raja Klan Tinta akhirnya mencapai akhir hidupnya. Mi Jinglun mengangkat tangannya dan meraihnya dan meraih tangan yang patah yang merupakan tanggul kematian Monai. Dia mematahkan tangan besar lawan yang terkepal dan mengeluarkan sarang tinta yang belum menetas dari telapak tangannya. Mengangkat matanya untuk melihat Yangge. "Apakah itu sebabnya kamu berbohong padanya?" Dengan bantuan penyelidikan pengawal Fate, ras manusia memiliki wawasan tentang pergerakan bala bantuan tinta, sehingga dengan tegas meluncurkan pertempuran yang menentukan ini. Monai memiliki beberapa tebakan tentang ini, tapi dia tidak sepenuhnya yakin, jadi dia ingin mendapatkan konfirmasi sebelum dia meninggal. Berbicara secara logis, Monai akan mati, bahkan jika Anda memberitahu dia jawabannya, itu tidak masalah. Bagaimanapun orang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ketika dia menanyakan pertanyaan itu, Yangge tampak bodoh. Dan melihat dia seperti ini, Mi Jinglun jangan buru-buru bekerja sama. Pada akhirnya dia tidak tahu apakah umat manusia tahu tentang bala bantuan tinta sebelumnya sampai Monai dipenggal. Melakukan semua tembakan hanya beberapa kali. Konsumsinya tidak sedikit, itu hanya konfrontasi sesaat, tetapi tampaknya menjadi pertempuran dengan kekuatan ras manusia lainnya selama beberapa hari.
kelelahan fisik dan mental di hadapan seorang pembunuh manusia seperti Yang Kei. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan lengah. Pada titik ini Monaye mengangkat tangannya sedikit dan membuat gerakan. Ketika Solution atau lebih Pesutoyo Lord melihat ini, mereka segera bergerak lebih dekat ke tempat dia berada. Segera kepala Yang Kei keluar dari gerbang domain lagi. Kali ini tidak ada serangan, jadi dia tidak bergegas kembali. Dia mengangkat matanya dan menatap Monaye yang sedang menunggu tidak jauh dan tersenyum tidak berkelahi. Monaye tetap diam menatapnya tanpa bergerak. Diam-diam mendesaknya dengan kekuatan. Jika kamu tidak bertarung lagi, maka aku akan keluar. Yang Kei berkata seperti ini, satu kaki sudah melangkah keluar dari gerbang domain. Aku benar-benar keluar, Yang Kei berkata lagi, seolah dia sedang memainkan permainan yang menarik. Dengan ekspresi menggoda di wajahnya, Monaye masih tidak bergerak dan para Pesutoyo lalu terdiam. Oke, Yang Kei tidak membuang waktu lagi. Dia berjalan keluar dari pintu domain dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Itu jelas dalam kehampaan dan tidak ada yang bernafas ke dalam tubuhnya, tetapi dia mengungkapkan sesuatu. Ekspresi mabuk di wajahnya sepertinya telah datang dari negeri ajaib yang membuatnya memikirkannya. Bunuh dia. Monaye benar-benar tidak tahan lagi. Mengetahui bahwa ini bukan waktu terbaik untuk mengambil tindakan, dia harus bergegas ke Yang Kei terlebih dahulu, dan lebih dari Solution Pesutoyo Lord mengikutinya. Serangkaian teknik rahasia yang kuat dan menutup tempat Yang Kei langsung menenggelamkan sosoknya. Merobek sosok itu berkeping-keping. Monaye tidak menunjukkan kegembiraan karena dia melihat sekilas bahwa itu hanya bayangan, dan pikiran ilahi yang kuat meresap seperti air pasang. Terus-menerus berosilasi energinya sendiri, menguji jejak Yang Kei yang tidak menentu, dan memimpin lebih dari Solution Pesutoyo Lord dikejar dan mencegat Yang Kei. Aura Raja Palsu Aula Pesutoyo Lord juga menguji sosok Yang Kei, terus-menerus bergetar untuk mencegahnya. Tiba-tiba mendesak kekuatan magis ruang angkasa untuk melarikan diri. Semuanya di sini dilihat oleh Monaye. Menunggu sebentar dan sedikit santai. Tidak ada gunanya membiarkan Moayu bertanggung jawab untuk berurusan dengan Yang Kei. Jika memungkinkan, dia lebih suka menghadapi Yang Kei secara pribadi. Kelantinta tentara membutuhkan untuk dikirim dan dia benar-benar kurang dalam keterampilan. Dia tidak akan bergerak dengan mudah sampai dia dipaksa. Itu hanya akan mempengaruhi energinya. Meskipun dia sedikit gelisah sebelumnya, tetapi untuk saat ini tampaknya Monaye melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada gunanya membiarkan Yang Kei menginjakkan kaki dan tidak kembali. Keuntungan dan kerugian sementara bukanlah apa-apa selama Yang Kei sukses dapat dikendalikan. Deploymentnya masuk akal. Setelah perang berakhir, Monaye secara kasar memperkirakan kekuatan sebenarnya Yang Kei. Raja yang baru dipromosikan jelas bukan lawan, tetapi dengan lebih dari Solution Raja Semu membantu Yang Kei tidak